Jadi nggak usah terlalu banyak dijelaskan gitu sih katanya. Setuju nggak? Setuju? Diam. Udah lupa apa lagi, Bu. Terus jadi tinggal ngulang aja gitu. Kalau gitu kan kemarin kuis sekalian ya sama cash flow. Eh, yang latihan di PAKM ini saya terus terang belum baca. Jadi saya baru baca yang Kieso. Coba kita lihat ya, di sini bahannya apa. Jadi ada dua metode nih cash flow. Teman-teman kan AKM-nya udah kan? Sudah, Tadi, oh barusan. Oke, oke, oke. Jadi ada dua metode khusus untuk. Jadi arus kas itu sumbernya ada tiga, operating, financing, sama investing, sama investasi. Jadi dibedakan dari situ. Kemudian, nah untuk metodenya, kalau yang financing sama investasi itu sama aja, mau pakai pendekatan yang mana sama. Tapi kalau yang operating bisa pakai direct costing sama bisa pakai indirect, kok direct costing sih? Bisa direct method atau indirect method. Bedanya apa sih? Menurut saya sih dua-duanya sama ya, cuman dari sudut pandangnya aja yang diputer gitu. Yang satu mulai dari net income, yang satu adjust setiap item yang ada di laporan laba rugi gitu. Jadi nanti bentuknya mulai dari sales gitu sih. Tapi kalau yang net income dia mulainya dari net income. Kalau metode yang indirect ya, yang indirect dia mulainya dari net income. Kalau yang satu dia susunannya mulai dari sales gitu sih. Jadi sebenarnya ya cuman beda sudut pandang, tapi kita coba ya. Kemudian ini apa nih? Contoh laporan arus kas. Nah ini, jadi cash flow from operating activity. Nah dia nih, ini mulai dari net income nih berarti direct atau indirect? indirect. Direct. Dia mulainya dari net income. Terus adjustment-nya apa aja? Nah, adjustment-nya yang awal itu yang merupakan item yang tidak berbentuk cash. Jadi misalnya depresiasi expense sama BDP expense ya, itu kan bentuknya nggak cash tuh. Depresiasi expense, BDP expense, terus ada apa lagi? Amortisasi. Itu kan bentuknya nggak cash tuh. Nah, itu yang non cash itu dikembalikan dulu ke net income gitu. Kemudian jadi contohnya misalnya depresiasi, kemudian amortisasi, ya kan? Kemudian yang BDE ini kan non cash. Nah, yang non cash ini dikembalikan dulu kasarnya ke si saldo awal, saldo permulaannya, si net income-nya tadi itu gitu. Biar net income-nya ini tuh net income ini kan kalau misalnya di laporan laba rugi kan bukan 100% cash. Nah, yang mau kita tahu ini pendapatan operasional perusahaan dalam tahun tersebut itu yang cash berapa sih gitu. Jadi si net income tadi itu kurang-kurangi keluarkan yang nggak berupa cash, kemudian tambah-tambahin kalau misalnya yang berupa yang sebenarnya yang berupa cash. Jadi yang ditambahkan itu apa? Yang ditambahkan itu di logikanya ya. Misalnya ada account receivable tahun lalu yang baru dibayar sekarang. Account receivable itu kan sebenarnya pendapatan kita nih, tapi kan pendapatannya tuh sebenarnya pendapatannya sih pendapatan tahun lalu, tapi cashnya sekarang gitu. Makanya dia masukin atau akan naik di unsur net net income tadi ini. Jadi munculin unsur cashnya. Kemudian pendapatan periode ini yang masih belum dibayarkan itu jangan dimasukin, tapi masukin ke periode mendatang. Jadi dikurang-kurangin lah yang belum berupa cash dan masukin tambahin yang cash periode lalu misalnya yang kita terima sekarang gitu misalnya. Maksudnya sih itu sih. Jadi biar net income-nya itu net income yang cash basis sebenarnya itu maksudnya. Kita di sini nyari yang cash basisnya berapa gitu. Kemudian nah
kenaikan piutang. Nah, kenaikan piutang itu kalau piutang kita naik berarti net income berupa cash-nya turun. Saya kadang-kadang masih seliwer sih. Ini, bener ya? Jadi kalau piutang kita tahun ini naik berarti sebenarnya cash kita nggak sebanyak itu, gitu kah? Iya, Bu. Jadi di Iya, Bu. sini kalau account receivable naik, apa namanya? Cash-nya berkurang gitu ya. Terus kalau inventory naik, cash-nya berkurang juga gitu ya. Berarti kita beli banyak inventory gitu kah maksudnya? Iya, Bu, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang account payable increase berarti utang kita tuh naik. Jadi seperti kita ini cash-nya itu lebih banyak gitu ya. Berarti kita kayak ada expense yang sebenarnya belum kita bayar, gitu kan ya. Iya, Bu. Terus accrued payable juga sama. Gitu sih. Jadi ini sih yang diolah sama teman-teman nanti pada saat nyusun cash flow. Jadi itu berpikirnya agak panjang gitu. Ini efeknya kemana? Gitu. Kemudian ini beberapa rumus untuk penerimaan cash. Ini cash received from, ini itu untuk metode apa nih? Ini metode langsung ya. Jadi ini yang bawah nih metode langsung. Gitu. Ini katanya pakai rumus nih. Ini rumusnya cash receipt. Jadi yang atas itu indirect. Oh, ini indirect ya, ini indirect. Terus yang bawah ini direct. Direct ini gini katanya caranya, cash yang diterima dari customer itu apa aja sih? Itu dia katanya net sales ditambah beginning AR dikurang ending AR. Nah, tadi itu info yang saya dapat, dia itu, jadi ngitungnya itu katanya dari sales, jadi dari beginning AR, ya kan? Ini yang paling susah AR, ini piutang lagi. Jadi beginning AR, jadi cash-nya itu adalah beginning AR ditambah sales dikurangi ending AR, kemudian dikurangi dikurangi DDP expense gitu. Jadi kalau diformulasikan ke sini nih gimana nih? Net sales beginning AR dikurangi ending AR dikurangi BDE. Katanya sih gitu. Katanya sih rumus lengkapnya gitu. Jadi net sales ditambah beginning AR dikurangi ending. Nanti kita coba sambil di soal ya. Kemudian kalau cash receipt for rent ini rent income. Kalau misalnya ada pendapatan lain ya, jadi rent income ditambah ending dikurangi beginning. Rent income ditambah ending dikurangi beginning. Ini katanya cash receipt-nya rumusnya gini. Kemudian cash receipt for interest, ini interest income tambah beginning interest receive dikurangi ending interest receive. Nah, pada dasarnya sih kayaknya teman-teman tuh biasanya langsung nyari selisih-selisihnya dulu gitu sih. Jadi iya bener sih beginning dikurangi ending. Intinya sih ini nanti biasanya teman-teman udah ngitung duluan. Ini udah dihitung duluan juga. Kemudian nah ini untuk COGS juga dia kalau COGS ini ditambah dengan account payable-nya naik
ditambah dengan penurunan account payable, ya kan? Jadi kalau account payable, bener nggak sih kalau account payable kita turun, berarti kita bayar lebih banyak. Bener? Kayak gitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kemudian di inventory ditambah atau dikurang? Ditambah ya? Inventory ditambah dengan kenaikan inventory. Bener nggak? Betul? Kalau increase, iya, Bu. COGS-nya ditambah inventory. Kalau apa, Mbak? Kalau inventory-nya increase, COGS-nya ditambah Increase ditambah. inventory. Iya. Oh iya, kalau inventory-nya positif ya. Iya, Bu. Saya ngambil dulu buku CSO ya. Terus, nah, kemudian yang bawah sih sama sih, misalnya operating berarti dia ini sama sih ke bawah rumusnya. Kemudian kalau yang financing sama investing sih cara mencarinya sama. Oh, ini ada nih, Dek. Cash receipt from customer sama dengan net sales ditambah beginning AR dikurangi ending dikurangi BDP expense-nya ada nih di sini rumusnya. Kemudian, ada catatan-catatannya di sini. Jika ada amortisasi, maka amortisasi diskon mengurangi interest expense. Sehingga rumus menjadi cash paid for interest sama dengan interest expense ditambah beginning interest payable dikurangi ending interest payable. Kemudian, nah katanya hal ini berbeda dengan metode tidak langsung karena amortisasi diskon ditambahkan ke net income. Nah inilah ya, pusing deh pokoknya baca ini. Kemudian, nah kalau aktivitas investasi, ini aktivitas investasi mencakup transaksi aktiva tetap dan transaksi investasi. Nah, kalau investasi katanya mencakup non trading. Jadi kalau misalnya trading dia katanya masuknya ke operasional gitu. Kemudian transaksi pinjaman katanya ini masuk ke investasi. Jadi kalau kita ngasih pinjaman ke pihak lain itu masuk ke transaksi investasi. Kemudian financing ini kalau misalnya kita ngutang atau kita jual saham. Gitu. Kemudian nah ini kayaknya sebaiknya kita latihan soal aja ya. Ini ada jawabannya ya dia ya. Apa ini? Sebentar. Nah ini sih. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak tadi setelah baca buku ini? Coba yang ditanyakan yang mana dulu? Misalnya di contoh soal ini, yang ditanyakan yang mana? Bu, mau nanya Bu. Kalau short term loan payable masuk ke pendanaan apa masuk ke operating activity? Apa? Yang mana? Term loan, Dividen? short term loan payable itu masuk financing apa masuk operating? Short term loan payable. Iya. Masuk ke pokoknya kalau loan itu pinjaman itu masuk ke financing. Ke investing. Oh, payable ya maksudnya ya. Kita utang ya. Short term loan payable. Di mana sih kamu bacanya, Mas? Short term loan payable. Jadi sempat ngerjain
soal gitu Bu, tugas KKM gitu Bu, kerjain itu. Short term loan Oke, short term loan loan payable. Um, saya lihat soalnya dulu sih. Di buku sini ada. kurang tahu Bu. Di Kieso maksudnya. Kamu di Kieso. Jadi kesu Bu. Kieso yang nomor oh ya sebentar ya saya lihat ya di Kieso ya. Short term loan payable. Harusnya sih kalau loan itu ya financing. Kalau tapi ada payable-nya ya, berarti financing dia sebenarnya. Short term notes payable. Nomor berapa? Long term notes payable. Short term notes payable kali maksudnya. Short term. Yang nomor berapa? Notes payable. Kalau notes payable, operating sih. Kalau notes payable, operating. Tapi kalau iya short term dia operating. Operating aja. Financing ya? Financing, Mas. Financing. Financing, mohon maaf. Financing. Terima Jadi kasih kalau Bu. utang-utang itu financing. Kecuali account payable. Jadi kalau memang utangnya uang itu ini. Ada pertanyaan lain? Kalau utangnya uang itu ya financing. Ada pertanyaan lain nggak? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Belum? Belum, Bu. Ada Bu, Ya, yang mana? yang soal tadi yang di-share di grup PAKM. Yang di sini. Mau nanya Bu, itu Iya. yang share ordinary sama share premium itu keduanya masuk ke financing gitu ya Bu? Share premium sama share ordinary ini kalau naik masuknya ke financing. Oh berarti semua jenis share, nggak cuman yang premium doang? Enggak semua share. Semua share kalau ada peningkatan itu ke financing. Berarti kita kayak minta pendanaan gitu kan dari pihak lain gitu. Kalau treasury share Bu? Treasury share berarti sama. Kita membeli ya treasury share. Berarti kita financing tapi mengurangi gitu. Sama financing juga, tapi kita ngurangi kayak bayar, kayak pelunasan gitu. Jadi kita financing tapi dia minus. Terus kalau kita jual kembali berarti positif gitu. Terima kasih Bu. Sama, ada lagi nggak? Ada? Bu mau tanya Bu. Ya. Ya, gimana? Jadi kan kalau ada gain atau loss itu, kenapa dia nggak dimasukkan ke apa? Yang direct method? Oh, kenapa dia nggak masuk operating? Iya, yang direct method, yang langsung. Kalau yang indirect kan dia masuk ke operating. Nggak masuk operating juga kok. Dikeluarin. Nggak masuk operating, dikeluarin itu. Karena misalnya gain dari penjualan rumah, gain dari penjualan building itu masuknya ke
investasi, Mas. Jadi kalau misalnya jadi segala hal terkait pembelian aset, penjualan aset itu klasifikasinya cash flow terkait ini, cash flow terkait investasi gitu. Jadi dia jangan diklasifikasikan sebagai operating. Meskipun di laporan laba rugi kan dia masuknya kayak operating income gitu kan. Tapi enggak sebenarnya, tapi itu sebenarnya merupakan aktivitas investasi. Jadi jangan dimasukkan ke cash flow from operating gitu sih sebenarnya alasannya. Ada pertanyaan Terima lagi kasih, atau Bu. ada tanggapan? Sama-sama. Kayaknya kita ngerjain soal yang mudah dulu ya. Kayaknya kalau yang susah saya juga ikutan pusing ini cash flow ini. Setuju nggak? Boleh, Bu. Setuju? Iya ya, kayaknya kalau Setuju, Bu. yang terus Setuju, kita Bu. ngerjainnya bareng-bareng aja ya. Yang udah belajar nanti Ya. kalau misalnya ada yang error tolong ditanggapin apa namanya? Ini sih apa sehubungan saya juga baru baca materinya dadakan sih ya karena apa namanya? Ada apa banyak deadline lah intinya. Saya sih ingat saya cash flow ini gampang sih. Jadi saya baru baca belakangan juga. Terus tadi saya lihat loh. Ternyata pusing juga ya kalau bacanya dadakan. Gitu. Ini paling ya. Kita mulai dari yang gampang dulu lah ya. Yang ini dulu ya. Biar kayaknya daripada kita ngerjain yang susah, ternyata yang keluar yang gampang, tapi ternyata teman-teman udah terlanjur down duluan karena mikirnya ini bakalan susah gitu. Kalau info dari Bosco sih katanya yang mau keluar yang simple-simple aja. Jadi, tapi kan simpelnya saya nggak tahu ya, maksudnya yang buat soal simpelnya simpel gimana nih gitu. Jadi kita coba kerjain. Aduh, ini tapi ada yang ketinggalan ya. Kalau diperkecil gini kelihatan nggak ya? Apa soal yang atas nggak usah kali ya? The following ini adalah data komparasi. Kita diminta untuk nyusun yang indirect. Oke deh, kita ngerjain satu indirect, satu direct. Nanti kalau misalnya ada yang susah itu terus terang masalah inventory sih. Inventory lagi. Jadi rumusnya pokoknya yang tadi itu ya, yang ada BDP expense-nya itu. Rumusnya yang itu. Yang susah tuh inventory yang direct. Yang direct. Gitu. Kita coba satu-satu deh yang medium dulu, yang ini dulu lah. Problem tapi yang ini. Katanya suruh pakai indirect method. Oke. Yuk coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, data-datanya adalah, jadi ada kita disuruh untuk nyusun. Saya udah screen sharing belum? Ya, nih. Jadi kita disuruh untuk membuat cash flow intinya, tapi pakai metode yang direct. Direct atau indirect? Indirect ya. Indirect method gitu ya. Nah, yang bagian pertama itu cash flow from operating gitu. Cash flow from operating. Sebentar. Nah, kalau direct method, kita mulai dari mana? Ini kok laporannya cuma satu sih? Kok cuma satu ya? Sebentar. Direct. Cuma satu gini ya? Atau salah nih kopiannya? Saya bentar, tak lihat dulu soalnya. Oh, memang cuma satu. Nggak ada laporan ininya ya? Oke, jadi nggak ada laporan laba ruginya. Katanya informasi yang pertama itu si perusahaan meng-acquire 25%
ordinary share perusahaan lain dengan harga 275.000. Katanya carrying, tapi di tahun 2017. Ini yang kita buat cash flow tahun 2019. Jadi katanya nomor 1, perusahaan itu punya saham di perusahaan lain, nilainya itu 25%. Katanya sih nilai sahamnya itu 275.000. Nah, pada pada 31 Desember 2019, ya kan, si perusahaan ini tuh bilang katanya ada laporan net income dari perusahaan partner, ya kan? Katanya net income-nya itu adalah 140.000. Akhirnya si perusahaan ini itu akhirnya kita mencatat ada apa? Mencatat ada income from investasi sebesar 25%, yaitu nilainya 35.000. Nah, angka 35.000 ini, ada di laporan laba rugi, ya kan? Sebagai apa? Ini tuh PR teman-teman bukan sih? Nomor ini? PR nggak? Iya. Biar PR ya. Nah, katanya di laporan laba rugi berarti seperti apa itu situasinya? Sebagai income from investasi gitu ya? Investasi. Tapi transaksi ini itu cash atau non-cash sebenarnya? Jadi kan kalau kita lihat dulu deh. Nah, jadi di perusahaan itu, di comparative statement of financial position-nya itu ada property, plant and equipment, kemudian ada akumulasi depresiasinya, kemudian ada equity investment. Nah, jadi dia punya equity investment. Dia kepemilikannya itu 25%. No dividend was paid. Kemudian kalau 25% itu berarti pendekatannya pakai equity method nggak sih? Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, dia pakai equity method. Nah, kalau gimana? Nah, kalau dia pakai equity method, berarti di dalam net income-nya itu akan ada income from investasi, gitu nggak? Senilai 35.000. Tapi ini tuh cash atau non-cash? Non-cash. Ini tuh non-cash, jadi nanti dibalikin ke net income, gitu sih. Jadi nanti kalau ngerjain itu baca dulu yang atas, kemudian ini yang informasi di bawah ini dibaca juga. Kemudian katanya lagi, ini tuh bisa ngandai nggak sih? Kemudian katanya nomor 2, perusahaan itu pinjem uang dari perusahaan lain. Tanggal selama 2019 pinjam uang 300.000. Kemudian katanya membayar kembali berapa? 50.000 gitu. Jadi ini termasuk apa nih klasifikasinya? Kalau pinjam uang masuk ke financing atau investing? Financing. Oh, ini tuh meminjamkan ya? Iya. Ini meminjamkan, Deng, ternyata. Loan note itu meminjamkan ya? Iya. Meminjamkan 300.000 ke perusahaan lain, gitu katanya. Kemudian perusahaannya, oke. Kemudian sudah dibayar 50.000 gitu. Jadi ini investasinya financing atau investing?
Investing. investing gitu. Kemudian yang nomor 3, katanya tanggal 2 Januari perusahaan itu menjual equipment, costingnya itu 60.000, carrying amount-nya 38.000, harganya 40.000 cash. Jadi ini ceritanya di soal ini bener-bener nggak ada laporan laba ruginya ya. Jadinya nggak kelihatan sih. Kita kerjain cepet-cepet aja. Jadi di sini itu ada, dia nyatet apa nih? Jadi book value menjual equipment. Harganya berapa? Nggak menutup kemungkinan sih soal ujiannya kayak gini. Katanya mau dibuat simple. Ini tuh sebenarnya simple. Menjual equipment harganya berapa tuh? 40 40.000 ya. 40.000. Book value-nya berapa? 38.000. Jadi mencatat gain on sale investment di income statement sebesar berapa, Dek? 2.000. 2.000 apa 12 sih? Ini 2.000. 60 dikurangi 38. 60 dikurangi 38 itu 40 dikurangi. Oh, bener ya? Oh, carrying amount-nya 38 ya? Berarti keuntungannya, oh iya bener 2.000. Good. Kemudian nomor 4, katanya tanggal 31 Desember, Sullivan itu enter into a finance lease for an office building. Tapi 31 Desember 2019 ada masuk perjanjian finance lease 400.000. Ini non-cash kan? Non-cash. Kemudian pokoknya di sini kita fokusnya ke cash sih. Kemudian katanya lagi pembayaran pertama 60.000. Ini itu apa tuh? 60.000 apa? Leasing itu berarti financing, operating, atau investing? Financing. Setuju. Financing 60.000. Oke. Kemudian yang nomor 5. Net. Oh, tapi dia bayarnya 2 Januari ya? Oh, alah. Bener ya? Setuju nggak ini? Tapi 2 Januari sih. Jadi nggak masuk. Nomor 5, katanya net income-nya 370. Ye, akhirnya ketemu. Jadi di sini ya, mulai dari bismillah ya. Kok yang tegang saya ya? 370.000. Aduh. Mulainya dari net income 370.000. Nah, kemudian nomor 6, katanya perusahaan itu declare and paid cash dividend adalah sebagai berikut ini. Nomor 6. Ini, nah, declare cash dividend 80.000 tapi bayarnya, jadi declare 80.000 bayar tahun depan. Tahun ini bayar dividen, tahun lalu 100.000 gitu. Kemudian coba ya kita kerjakan ya. Jadi mulai dari, nah dilihat dulu item-itemnya di sini ada property, plant and equipment. Ini bisa coret-coret nggak sih? Gimana ya kalau mau coret-coret? Maaf Bu, untuk dividennya itu nggak terbalik Bu. Yang mana? Yang dividen. Yang Itu mana, kan tahunnya yang dividen tadi Bu yang terakhir. Oh ya. Iya, dividennya 2019 dibayar tahun 2020. Tahun 2018 dibayar tahun ini. Jadi yang masuk ke cash flow kita nanti itu kayak yang 100.000 gitu sih.
Iya, setuju nggak? Iya. Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Bentar, ini tuh nggak bisa coret-coret ya? PR dong kalau nggak bisa. Di mana sih? Di sini ada drawing ya? Di mana sih? Di sebelah mana sih? Tahu nggak? Home. Atau harus add-ons dulu kalau Excel tuh? Ada spidol gitu nggak sih di sini? Mana? Home. Tuh, agak susah nih kalau nggak bisa nyoret-nyoret. Nanti tandain di mana ya? Di sini kali ya? Ini oke deh. Nah, NI 370.000. Terus kita ngapain nih? Ditambah dengan add yang mana nih? Gain on sale. Tuh, ini gain on sale berarti dikurang. Iya. Deduct. Deh. Ini gain on sale apa? Equipment. Iya. Equipment. Berapa tuh? 2.000. 2.000. Kalau gain on sale berarti ngurangi ya. Kemudian apa lagi? Oh ini gain on dikurangi lagi. Kurangi lagi dengan apa? Income from income from investing berapa tadi? 35.000 ya, minus 35. Kemudian nomor 1 udah. Tadi kamu yang gain itu yang mana ya, Dik? Nomor ini ya, menjual equipment ini ya. Oke. Terus mana lagi? Finance declare, bayar dividen. Ini NI 370 udah. Udah. Terus depresiasi. Terus kayaknya udah ya. Yang di sini udah belum ya? Annual principal unrelated party. Ini nomor 1 udah. Kemudian ini nanti big financing sama investing nih. Oke, kemudian bentar. Kemudian yang nomor 2 masuk ke mana? Meminjamkan uang 300.000 kemudian sudah dibayar. Ini udah bisa kita catat nih. Di transaksi investing ya. Meminjam uang ke perusahaan. Nilainya kita berarti minus 300.000. Terus terima pembayaran 50.000. Nah ini nulis 00-nya nih harus benar. Kalau enggak bisa pusing nanti teman-teman. Jangan disingkat-singkat. Kalau disingkat-singkat takutnya nanti salah paham. Kemudian mana lagi yang bisa kita masukin? Perjanjian finance lease 400.000 ini tadi kita sepakat non cash.
kemudian declare 80.000 bayar tahun depan. Ini berarti, nah, dividend revenue masuk ke mana nih? Operating atau financing? Boleh masuk ke mana aja? Kemana? Financing. Teman-teman masuk ke financing ya? Oke, berarti setuju sih. Dividend payment. Dia masuk, kalau dividend payment pasti financing ya. Kalau dividend revenue baru yang bisa financing, baru yang bisa investing atau operating. Kalau dividend payment ini berarti benar financing. Good, berapa dek? 100.000 yang tahun ini. 100.000. Gini. Oke deh. Terus sekarang kita lihat yang ini deh. Property, plant, and equipment. Katanya increase 340.000. Kira-kira ini dari mana ya? Apakah mengandung cash atau enggak kira-kira? Yang ini nih, apakah PPE ini naik 340.000 dari 340.000 dari mana sih? Dari mana coba? Kalau menurut saya sih dia dari right of use asset, ya kan? Yang nilainya tadi berapa? 400.000, setuju nggak sih? Atau ada pendapat lain? 1.000, kemudian dari dikurangi penjualan aset 60.000 gitu. Setuju nggak? Tadi ada nggak aset yang dijual 60.000? Ini kan? Ini. Benar nggak? Challenging ya. Gimana? Ayo dong bersuara. Jadi PPE ini itu asalnya dari right of use asset dikurangi sama tadi aset yang dijual gitu. Nah, berarti tadi aset yang dijual tadi itu, Dek, bisa masuk, kita masukin dulu. Tadi belum kita catat ya. Mana tuh? Aset yang dijual itu masuk ke financing atau masuk ke investing? Investing. Investing ya, penjualan aset. Berapa deh itu? Katanya book value-nya dia untung berapa? Sebenarnya di sini udah langsung ada harganya sih, Dek. Berapa tuh harganya? 40. Berapa? 40. 40.000. Oke, 40.000. Ya udah langsung masukin aja di situ 40.000 gitu. Jadi langsung masuk ke investing, penjualan aset 40.000. Setuju sampai sini? Nah, jadi si property, plant, and equipment tadi ini kenapa dia naik 400.000? Karena tadi ya ada penambahan right of use asset 400.000 sama penjualan aset 60.000. Tuh. Dan catatannya sudah kita bereskan. Nah, kemudian sekarang ke akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi tahun ini itu katanya nambah atau kurang nih? Ada akumulasi depresiasi nilainya itu 125.000. Kenaikan ya. Ada depresiasi expense itu katanya tuh 125.000, Dek. Tapi bener nggak ya kalau di sini depresiasi itu efeknya ke NI ini nambah atau kurang? Nambah. Nambah ke dikembalikan ya, depresiasi expense. Nambahnya itu, bener nggak nambahnya 125? Masalahnya tadi itu ada depresiasi yang dihapus gitu. Taunya dari mana ada depresiasi yang dihapus? Penjualan aset tadi, Bu. Tadi kan ada aset yang dijual tuh, ya kan? Nah itu kan
akumulasi depresiasinya pasti kehapus. Masalahnya di sini itu di soal ini nggak ada laporan laba ruginya sih. Tapi belum tentu juga, bisa jadi misalnya nih kalian dikasih laporan laba rugi, bisa jadi soalnya itu digabung sama dia, operating expense sekian. Nah, sama dia nggak di breakdown akumulasi depresiasinya berapa. Nah, berarti kita tetap harus nyari sendiri. Ternyata nyari sendiri pun bisa. Tapi tadi nggak langsung nembak dari sini deh, karena tadi ada apa namanya, unit atau properti yang kita jual. Nah, yang dijual tadi itu depresiasinya berapa? 22.000. 22.000. Jadi sebenarnya akumulasi depresiasi yang asli itu adalah beginning 1040, kemudian akumulasi di sini tuh ada yang udah dihapus sebesar 22.000. Mana tadi ya nomor 3. 2 ya? Nomor 3, Bu. Ini ya, nomor 3 ya. Ada yang sudah dihapus, yaitu 22.000. Ternyata dapatnya itu dari 60 dikurangi 38.000. Oke. Jadi di sini berapa? Jadi di sini berapa? Tambah yang sudah tambah akumulasi depresi. Itu. Jadi di sini 100 sama dengan 125.000 tambah 22.000 gitu. Kemudian oke, nomor 2 beres. Nah, kemudian ini nih, equity investment berapa tadi? 35.000. Oh, bener ya ternyata ya. Ini equity investment-nya naik, tapi dia pasti efeknya itu ada di laporan laba rugi equity income from equity. Dan sudah kita adjust di sini. Jadi di sini dan sudah. Kemudian yang inventory, yang inventory ya. Nah, ini inventory-nya katanya naik. Nah, kalau inventory naik. Efeknya ke net income itu gimana? Inventory nambah. Berarti net income kurang ya? Kurang. Gitu. Inventory naik berarti dia kurang. Kurang berapa, Dek? 135 minus 135. Dan nah ini account receivable katanya turun. Kalau account receivable turun berarti AR turun. Berarti dia naik ya? Iya. Berarti dia efeknya naik kah? Iya, Bu. Naik, Bu. Account receivable turun, berarti kita nerima cash dari pembayaran tahun misalnya piutang customer tahun lalu gitulah. And then mana lagi tuh? Kemudian selanjutnya debt investment 250.000. Ini debt investment-nya naik. Nggak ada keterangan kan tentang debt investment ini? Tadi? Nggak ada? Kalau nggak ada, dia naik atau turun? Investing naik atau turun? Turun. Kalau kita berinvestasi berarti turun ya? Ya. Kita ngeluarin cash atau masukin? Keluarin. Ngeluarin kas, Bu. Gimana? Ngeluarin kas. Ngeluarin cash ya. Kok suaranya kecil ya? Kemudian ini tadi, ini 40.000 udah belum? AR ini dan. Nah, sekarang, ini pokoknya nanti deh. Nah, berarti kamu nanti kalau belajar, nggak usah langsung ngecek kunci jawaban, nggak usah kan di sini ada nih kunci jawabannya. Dia pokoknya hasilnya 115.000. Kalau nggak cocok berarti cari. Kemudian, nih,
total aset. Oke, terus yang bawah share capital ordinary katanya tetap, alhamdulillah. Kemudian share premium tetap. Nah, kalau share capital sama share premiumnya itu naik, kalau nggak ada keterangan lain, berarti kita nih nerima uang atau ngeluarin uang? Menerima uang. Terima uang. Nerima uang, betul. Financing atau investing? Financing. Financing. Oke deh, betul. Nah, kemudian, ini ya, RE. RE ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngecek dividen yang dibayar tahun ini berapa. Jadi kan kalau di soal ini kan sudah disebutkan ya, dividen yang dibayar tahun ini itu katanya, dividen yang dideklar di tahun ini itu katanya 80.000. Nah, kadang-kadang soal itu enggak nyebutin dividennya berapa. Nah, teman-teman ngecek dari return earning ini. Return earningnya naiknya berapa dibandingkan dengan net income. Sebenarnya dari sini kelihatan nggak? Net income-nya 370 nih. Kenaikan RE-nya 290. Berarti ada dividennya berapa ya kira-kira? Berapa? 80.000. 80.000, bener kan? Jadi kan soalnya bener, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi ini sementara kita anggap, dan dulu tadi kita udah nyatet ya masalah pembayaran dividen. Dividen payment itu minus ya? Minus kan? Minus nggak? Minus dong. Tuh kan, salah kan? Tuh, bahaya banget itu kalau salah. Ini anggap aja dulu dan. Kemudian finance lease obligation dia dan karena non-cash. Kemudian account payable di gimana nih? Account payable katanya naik. Account payable naik. Jadi cash-nya ini efeknya kalau account payable naik, cash-nya nambah ya? Iya, Bu. Kemudian yang bawah income tax payable turun 20.000. Berarti kalau income tax payable turun berarti kita bayar lebih. Income tax payable-nya turun berarti turun ya? Iya, Bu. Berapa tuh? 20.000. Nah, dividen payable 20.000. Nah, ini tuh sebenarnya udah kita masukin ke sini juga. Di sini udah ada. Jadi kan tahun ini dividennya itu kan 80. Tapi kita juga bayar. Pokoknya ini udah masuk lah ya intinya. Karena dividen payable-nya turun. Berarti kita expense yang muncul tahun ini itu lebih kecil daripada yang kita keluarkan. Intinya kita bayar dividennya lebih dari expense-nya. Karena ini, utang kita turun 20.000. Kemudian total equity and liability. Setelah ini ngapain? Ada lagi nggak ya yang ketinggalan? Ada lagi nggak ya yang ketinggalan apa ya? Coba kita jumlah dulu ya. Bismillah. Bukan aja. Nih. Positif. Ini financing nggak ada yang ketinggalan. Kok beda sih? Ayo lo, di mana nih bedanya? Kok jauh banget ya? Nah ini kan, inventorinya berapa tuh tadi? Bunga dari piutangnya sudah dimasukin belum, Bu? Inventorinya 135, bener ya padahal ya. Kenapa? Bunga dari piutangnya, Bu. Bunga dari? Yang 50.000 itu, Bu. Yang 300.000, yang 300.000. Yang 300.000. Nomor 2, Bu.
Nomor 2. And plus incurred interest. Repayment ini plus berapa interestnya? 30.000. Tapi ini kok jauh banget ya bedanya ya. Alah nih kan. Ini meminjamkan uang minus 300 terima, jual aset, investasi debt, investment. Ini tax payable, depresiasi. Nambah udah kok. Ini jauh banget, ini salah nih. Apa? Tadi bunga, interest. Kalau interest itu, dia pasti udah dicatat. Di mana? Dia pasti udah dicatat di itu. Di laporan laba rugi. Jadi bukan merupakan yang kita adjust. Gitu. Sebenarnya. Kenapa ya ini ya? Nah kan, kalau kayak gini, minus 2.000. Kemudian yang di yang di sini itu 2.000. Financing. Mungkin ini ya, meminjamkan uang ke perusahaan lain, ini udah investasi. Astaga, ini kan kayak double ya. Nah ini. Ini kayaknya double deh. Ini, astagfirullah. Ini ya, debt investment ini loh. Debt investment ini kan udah kita catat sebenarnya. Itu ya. Nah, jadi itu masalahnya harus ditanda-tandain itu kenapa gitu. Jadi setiap ada transaksi di sini harusnya tuh kita ngecek di sini ini yang mana gitu sih, dan sebaliknya ini udah dicatat atau belum ya, gitu sih kelemahannya kalau ada di sini. Kemudian untuk yang interest, kalau dia dibayar Dek, itu kan pasti sudah masuk ke laporan laba rugi, bener nggak? Pasti dia udah include di sini, gitu. Dan bukan merupakan item yang di-adjust. Gitu sih. Jadi ini benar sih, udah benar sih. Jadi cash increase from cash flow, cash increase di 2019, terus di sini tambahin beginning cash berapa, kemudian beginning cash berapa, kemudian di sini ada ending cash-nya berapa. Gitu. Beginning cash-nya kalau nggak salah dia 700.000 ya, 700.000. Jadi ending cash-nya ini tambah ini. Ada yang mumet nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ngertinya di sebelah mana? Enggak? Sementara lanjut dulu ya. Nyoba soal lain ya, Nanya boleh. Kok putus-putus sih? Gimana, Mbak? Mau nanya yang debt investment-nya tadi ke double di mana emang? Perasaan nggak ada itunya. Oh ini, debt investment-nya kan tadi udah ketulis 2 kali gitu. Kan kita kan meminjamkan uang ke pihak lain, ya kan? Iya, oh yang 300.000 dikurang. Kalau kita minjemin uang ke pihak lain itu kan pasti dicatat sebenarnya. Yang misalnya kurang 50 loaned receivable atau misalnya pokoknya pasti dicatat sebagai aset, ya kan? Karena kan kita minjemin uang ke orang lain. Nah, tadi kita ngerjain di sini kan 300.000 dikurangi 50.000 tadi itu. Nah, di sini tuh ada saldo debt investment 250.000 naik. Nah, tadi ini ke double nyatetnya. Jadi di sini tadi kita menulis 2 kali. Itu sih, jadi penting untuk cek. Emang kalau misalnya ada keterangannya di bawah kayak gini, selain baca ini, ya sambil diingat-ingat. Ini tadi masih mending ya, cuma 6 ya.
Moga-moga besok nggak banyak sih. Jadi ingat, ini udah dicatat atau belum ya? Gitu sih, jadi bolak-balik gitu. Ya, Mama. Gimana? Lanjut dulu kali ya? Lanjut ya, nomor yang mana ya? Mana ya, Dek ya? Mau yang nyoba yang indirect? Tadi ini indirect ya, berarti mau nyoba yang direct kali ya? Iya, Bu. Soal waktu berjalan terus. Soalnya waktu berjalan terus. Coba ya, kita coba bersama ya. Gimana ya? Ini ada soal yang susah sih. Jadi, saya tadi waktu mencoba mengerjakan agak kesulitan. Tapi nggak apa-apa kali ya, kita coba aja karena soalnya cukup komprehensif. Semoga setelah mengerjakan soal itu, kita insight-nya terbuka lah. Kalau di Kieso 2, dia nomor 235. Kita kerjakan bersama-sama ya, jadi kesalahan ditanggung bersama. Nggak mau tanggung jawab gitu. 2, 2, 3, 5 sih kalau di Kieso 2. Soalnya tentang, dia langsung 2 metode sih, direct, indirect. Mana ya, Dek? 2, 3, ini masih direct. Short term. Nah, ini deh 2, 3, 5, bismillah. Coba ya, teman-teman baca dulu deh, semenit, 2 menit. Kita coba kerjain ini ya, semangat. Ini soalnya langsung 2 metode. Baca dulu, saya sambil kopi-kopi dulu. Kopi ini masuknya, kopi soalnya. Maaf. Teman-teman baca dulu ya soalnya. Jadi nanti kita mengerjakannya bersama-sama. Ini sales revenue-nya ya. Apa kita taruh di sini aja kali ya? Aduh. Sales. Nah, ini.
Hah. Nah, ya sudah lah ya. Kita coba bersama-sama lah ya. Nah, jadi kita biar tahu bedanya ya. Jadi pakai metode yang direct. Jadi pakai metode yang direct. Nah, kalau yang direct ini sebenarnya bedanya tadi ya, lagi-lagi bedanya pas operating sebenarnya. Bedanya hanya di bagian operating sebenarnya. Jadi tahap pertama mungkin kita hitung dulu kali ini selisihnya berapa. Ini selisih antara tahun 2018 dan tahun 2018 itu naik turunnya berapa? Berapa tuh yang ini? 337. Teman-teman udah ngitung belum? Udah ngitung belum? Nah, hitung dulu. Oh ya. Ini saya salah nggak? Salah ya? Kalau ada misalnya yang salah hitung, dikoreksi ya. Jadi biar nggak ini kita, biar nggak lama nyari. Kalau misalnya nanti nggak balance, lama itu nyarinya. Oke. Ibu cash-nya nambah, Bu. Nggak minus. Nambah ya? Bentar. Cash. Oh iya. Mana lagi? Salah. Saya kadang-kadang salah-salah ketik masalahnya kalau udah seharian laptop. Sama kali ya, saya lihat bimbingan PA saya juga pada ngeluh gitu. Kayaknya kalau udah malam, burem ya. Harus dikucek-kucek terus. Padahal saya udah banyak minum, Pak.
100 ini kok salah ya? Nggak kelihatan. Ada lagi nggak yang salah? Ada lagi nggak? Sudah? Ada lagi? Udah. Oke dulu. Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi di sini saldonya ada apa aja. Jadi cash-nya naik katanya. Terus AR, inventory, equity investment-nya katanya. Equity investment non-trading katanya turun. Terus machinery nambah, berarti kayaknya ada pembelian mesin. Terus building-nya nambah. Ada pembelian building. Lainnya tetap. Nah, kemudian ada AFDA. Kalau ada AFDA, tambah repot deh pokoknya. Nggak tambah repot sih, intinya dinepin dulu aja. Dinetkan dulu aja nanti. Kemudian ada akumulasi depresiasi, dia dipisah gini ya. Kemudian ada akumulasi depresiasi machine and building. Kemudian ada account payable, accrued payable, long term notes payable, share capital ordinary, no par, terus return earning. Nah, kemudian di bagian revenue dia ada sales revenue, kemudian ada COGS, ada operating expense, katanya termasuk depresiasi sama BDEP. Kemudian ada income from operation yang 39, ada income from operation totalnya katanya. Terus ada gain on sale of equity investment, non-trading. Oke. Kemudian ada loss on sale of machinery. Oke. Nah, kemudian ada net income. Nah, kalau pakai pendekatan direct method, itu kita hitung cash yang diterima oleh perusahaan dari operation berapa, kemudian cash yang dikeluarin dari operation berapa, gitu sih. Lebih menantang sih menurut saya. Kalau yang indirect tadi malah enak sebenarnya, dari NI terus tambah kurang, tiba-tiba ketemu cash dari operation gitu. Kita nggak membreakdown cash yang diterima dari berapa, kemudian cash yang dikeluarkan berapa, nggak seperti itu. Nah, kalau ini direct method ini dari dua sisi gitu ngitungnya. Kita hitung cash yang diterima dulu berapa, yang cash basis, kemudian cash yang dikeluarkan dulu berapa. Nah, gitu. Nah, ini untuk memahami, nah, kalau susah menghafal, itu berarti ini aja, pakai rumus yang tadi. Jadi tinggal pasang gitu deh. Kalau melogika, itu mungkin nanti akan lebih banyak sih waktunya yang tersita gitu. Kalau misalnya nggak apal, nggak paham banget, tapi juga nggak ngelihat rumus gitu kan. Kalian teman-teman, alhamdulillah ujiannya open book nih. Jadi, nah tadi itu pokoknya tapi jangan blank-blank banget juga. Jadi ya dihafalkan, dipahami dikit-dikit, tapi kalau lupa langsung tersedia gitu rumusnya. Lihat di depan mata, oke pasang gitu. Jadi lebih yakin gitu kan waktu mengerjakan kalau paham sedikit gitu sama yang kita kerjakan. Gitu. Jadi mulai dari sales, jadi bagian awal itu cash receipt. Cash receipt-nya itu berasal dari penjualan. Nah, berapa nih penjualan yang kita terima? Nah, penjualan yang kita terima, cara ngitungnya kalau pakai yang tadi di rumusnya Pak Ali itu, coba ya kita coba make sense atau enggak. Berapa sih cash yang kita terima? Jadi cash yang kita terima itu katanya sih dari beginning inventory, dari beginning AR, ya kan? Terus ditambah sama sales. Jadi sebenarnya sales ini itu belum tentu kita terima semua uangnya, ya kan? Ngelihatnya itu dari beginning AR, ditambah sales, kemudian dikurangi ending AR, gitu.
Masalahnya mungkin aja apa namanya ada AR yang dihapus gitu loh, Dek. Ada AR yang dihapus. Ngelihatnya dari mana? Jadi ngelihatnya dari sini. AFDA perubahannya sama nggak dengan BDE? Gitu. Di sini AFDA itu berubahnya berapa? 750 kan? Ya kan? Kemudian, tapi BDEP expense-nya berapa? 5.400. Gitu sih. Jadi, make sense nggak kalau ini tuh ada AR yang dihapus? Masuk akal ya? Nah, katanya kalau seperti itu tadi rumusnya, katanya dia dikurangi sama BDE. Jadi, selain jadi dia selain beginning AR ditambah sales dikurangi ending AR itu kan sebenarnya merupakan cash tuh yang kita terima. Tapi kalau ada AR yang dihapus, maka BDE juga dimasukin. Kita coba dulu deh. Jadi sales-nya berapa? Beginning AR-nya berapa? Kalau saya sih makainya itu net gitu, net beginning AR ditambah net ending AR terus dikurangi BDE. Coba kalau net beginning AR, nggak apa-apa deh di bawah sini aja. Net beginning AR itu berapa? Jadi AR-nya itu berapa sih? 60.000 dikurang AFDA tahun lalu 1.500. Kemudian ditambah sales tahun ini 60. Coba ya, berapa sih? Sales tahun ini 500 tambah 540. Kemudian dikurang dengan BDE tahun AR tahun ini 7.500 dikurang allowance-nya. Ini Zoom saya nyala kan? Oke. Dikurangi dengan allowance-nya berapa? 2250. Kemudian dikurangi dengan BDE. BDE-nya itu berapa? Nggak kelihatan. 5.400. Gini sih. Coba ya. Gini sih. Jadi dia ini. 524.850. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba lihat rumusnya Pak Ali sih juga sama ya tadi ya. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia kalau ada BDE, rumusnya kayak gini sih kurang lebih. Jadi AR, beginning AR, ditambah sales, dikurang ending AR, ditambah BDE, dikurang lagi sama BDE. Gitu. Coba ya kita lanjut dulu aja. Nanti kalau nggak balance baru kita pikirkan lagi. Kemudian ke COGS. Nah ini, ke COGS ini juga kita cari COGS yang, ini bukan COGS sih, tapi apa ya, cash out. Ini juga kita cari yang cash-nya berapa. Cash out-nya. Ngitung dari si cash out-nya ngitung dari bermula dari si COGS sih. Adjustment untuk si COGS. Nah, ini COGS-nya ini, cara ngitungnya 380.000
Ada perubahan apa lagi? Nah, kalau si COGS ini, yang terkait dengan COGS itu adalah si, sementara dan dulu ya, nanti kalau ada yang salah baru kita benerin. Nah, katanya si COGS ini yang terkait dengan dia itu adalah account payable dan inventory gitu, dan inventory. Nah, jadi cara ngitungnya gimana nih COGS? Ditambah atau dikurang dengan perubahan COGS dulu deh. Ini ya COGS. Dia ini awalnya berapa? 380.000. Nah, dia lihat account payable-nya naik atau turun? Account payable-nya itu naik. Jadi AP naik. Nah, kalau account payable naik, berarti COGS yang kita keluarkan itu lebih banyak atau lebih dikit? Cash yang dikeluarkan lebih sedikit, Bu. Duit yang kita keluarkan, itu lebih banyak atau lebih dikit? Lebih sedikit, Dikit, Bu. Bu. Dikit, Bu. AP naik. Lebih sedikit, berarti di sini dikurangi. Kurangi berapa? 700. Berapa sih account payable ini? 10, 250 ya. 10, 2, 50. Nah, kemudian inventory. Nah, inventory-nya ini naik atau turun? Naik juga, Bu. Naik. Dan, nah, nah, kalau inventory naik, jadi sebenarnya cost product yang kita keluarkan, COGS, yang cash basis, itu naik atau turun? Lebih banyak atau lebih sedikit uang yang kita keluarkan? Lebih banyak. Lebih banyak, Bu. Lebih banyak ya, berarti di sini naik. Naik 6.000. Itu sih. Jadi di sini cash out-nya itu kalau dari yang pembelian produk lah ya, pembelian produk itu adalah ini plus ini plus ini. Kok angkanya aneh ya? Aduh. 3, coba bener nggak sih? 380, AP-nya 10.250, kemudian inventory-nya 6.000. Oke. Kemudian adalah, oh ya benar. Kemudian habis itu operating expense. Pengeluaran operasional. Nah, yang terkait dengan pengeluaran operasional itu adalah yang akrut-akrut sama yang prepaid sih sebenarnya. Kemudian, kalau ada seperti yang non-cash basis itu juga dikeluarkan dulu. Gitu. Jadi di sini operating expense-nya itu start operating expense itu adalah 120, 450 gitu kan. Kemudian di apa nih? Dikurangi sama depresiasi sih, dikurangi depresiasi karena kan depresiasi kita nggak ngeluarin uangnya gitu. Jadi kalau dikurangi depresiasi berarti ditambah 8.625. Kemudian yang BDF expense ini kita juga nggak terkait sebenarnya. Jadi BDE 5.400 balikin. Lebih besar atau lebih kecil ya? Itu bukannya minus kurang ya, ya? Bu? Ini ya? Iya, Bu. Ini kan? Kemudian apalagi nih yang ngaruh ke sini? Nah, kemudian yang ngaruh ke sini itu adalah accrued payable. Nah, accrued payable-nya naik atau turun? Naik, Bu. Naik. Kalau accrued payable naik, berarti cash yang kita keluarkan itu
Lebih sedikit. Atau turun? Lebih sedikit. Turun Turun ya? kali. Turun. Kemudian apa lagi nih? Ada prepaid nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi done. Udah sih. Nah ini ada berarti di sini itu sama dengan sum. Ini sih. Ini. Ada teksnya nggak soal ini? Apakah ada teksnya? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, berarti kita keep going dulu ya. Nanti lagi tadi ya, kalau ada yang salah kita balik lagi nanti. Kita keep going dulu. Ini yang operasional. Emang gini ya cara ngerjainnya ya? Atau teman-teman mungkin cara ngerjainnya gimana? Biar lebih, kalau misalnya lebih lancar gitu. Ini cash from operation. Nah, kemudian selanjutnya yang investasi atau investing. Coba ya, investing. Nah, yang investing ini kita cek lagi dari awal. Inventory tadi ini udah ya. Dan kemudian equity investment non-trading. Gak ada keterangan ya? Ada keterangan nggak sih? Astaga. Harusnya kita baca ini juga ya. Oke. Nah, ini harusnya teman-teman tadi baca ini dulu sih. Net income for the year itu 42.500. Ini dipakai untuk metode yang satunya. Tadi di tabel juga ada sih. Kemudian katanya cash dividend declare and paid during the year itu adalah 21.125. Kita catat dulu aja sebelum lupa. Ini masuknya kemana? Financing. Apa? Financing. Cash dividend paid berarti di sini ya minus 21.125. Ini berarti nyambung ke RE. Nah, RE-nya ini tuh turun. RE-nya turun. Kenapa kita cari tahu? Harusnya kan RE-nya itu 42.500 dikurangi 21.125 harusnya kan masih positif. Katanya nih dia turun. Turunnya berapa? Harusnya itu 42.500 min 21.125. Harusnya dia ini RE itu naik 21.357. Tapi dia malah minus 3.625. Jadi udah ini nggak nyampe. Dia minus juga 3.625. Jadi minusnya minus berapa nih? Berarti turun. Ada sesuatu yang harus kita cari yang nilainya itu adalah ini kalau dijumlah 25.000. Setuju nggak? Minus 25.000. Jadi ada yang menyebabkan RE itu turun 25.000. Setuju? Setuju apa pusing? Setuju, Bu. Setuju. Nah, nyarinya, baca lagi. Nah, 20% share dividend was declared during the year. 25.000 of RE was capitalized. Oh, jadi ternyata RE ini turunnya karena ada jurnal RE ke share dividend. Jadi di sini ada 25.000 non-cash, ya kan? Ada minus 25.000 non-cash, ini done. Nggak usah kita catat karena dia non-cash. Terus kemudian cari kenaikan, apa tadi katanya? Oh, kenaikan share dividend. Share dividend itu nambah share capital, bener ya? Iya, Bener? Bu. Jadi ini nggak dicatat juga karena non-cash. Jadi dia done. Udah gitu, maksudnya nggak ngaruh ke cash flow kita. Gitu. Nah, kemudian
Apalagi nih. Kemudian sebentar ya, saya ke toilet dulu. Teman-teman baca dulu dan tebak-tebak selanjutnya gimana. Nah, kemudian tadi sampai mana? Equity investment. Ini ya, yang belum ini ya. Kemudian equity investment non trading. Kemudian building land. Kemudian ini udah depresiasi tadi udah ya? Depresiasi ini berapa nih? 7875. Kok di sini? Aduh, pusing. Di sini berapa nih? 7875, di sini 8625. Jadi ada sesuatu yang dihapus. Ini ya. Di sini itu 7875. Ini ada yang dihapus. 8625 sama dengan 8625 dikurang 3375 dikurang 4500. 750. Nggak tahu yang mana tapi. Coba kita baca lagi. Ada keterangan lain nggak? Oh, ini di bawah ya. Saya belum selesai ya. Mohon maaf nih ya. Ketinggalan. Jadi lanjutannya mana tadi, Dek? Oh, ini equity investment harganya 25.000 dijual pada tahun tersebut harganya 28.750. Langsung catat karena di sini langsung disebutin cash-nya berapa. Jadi kemana nih nyatetnya? Equity investment. Investing. Mana, Dek? Investing. Investing. Setuju. Investing. Menjual equity investment nilainya 28.750. Berarti yang di sini dan, kemudian yang dan lagi yang ini ya. Ini itu equity investment-nya itu turunnya 16.250. Kemudian yang di sini gain-nya kok gain-nya cuma dikit ya? 16.250 tambah 3750. Ini berapa tadi harganya?
25. Berapa? $28, 7, 50. Kenapa ya? Kok nggak balance ya? Kenapa ya? Ini yang laku yang mana sih? Apa ada transaksi beli juga? Kenapa ya kok nggak balance ya? Equity investment non trading 16.250. Dia untungnya hanya 20.000 loh. 5.000-nya dari mana? Di sini gain on sell equity. Mana ya? Sebentar. Ada yang dibeli, Bu. Gimana? Kan itu equity awalnya kan berapa tuh? 38.500 kan. Betul. Nah, itu kan udah dijual 20 berapa tadi? 20 katanya. Kosnya 25 ya? kan? 25. Nah, itu kalau dikurangin 38.500 dikurangin 25 kan kurang dari 22.250, berarti ada yang dibeli. Iya, ada yang dibeli. Tapi kok nggak ada keterangan nih. Nggak ada keterangan ya? Emang gitu kah? Saya tuh dulu bentar. Saya nggak kelihatan. Kasnya atau dia saya sebentar dulu ngeliat di versi buku. Iya sih, di buku juga sama sih, berarti ada yang dibeli ya. Tapi, iya ada yang dibeli 5.000 gitu ya. Ada yang dibeli 5.000 ya. Jadi di sini dicatat dulu deh, kalau misalnya nerima cash 28.750. Kemudian di sini katanya beli kah? Berapa? 5.000. 5.000 ya? 5.000. Bukan 8.750, Bu. Berapa? 8.750. 25.000-nya dikurang sama selisih tadi. 3850 dikurangi 2250 itu ketemu 6 jadi gini, 38,5 dikurangi berapa? Cost 25 dikurangi 25 kemudian dikurangi 25 itu berapa? 13,5 berapa biar jadi 22,5 kurang kok 9.000 ya? Itu 22,25. Berapa? Ibu tadi 22,5. Harusnya 22,25. Harusnya 22, jadi pembeliannya berapa? Intinya 8.750 kurang 8.750 gini. Lanjut dulu. Terus kurang 8.750. Oke deh, setuju sementara. Jadi done. Nah, kemudian kita ke mesin.
Oke, kemudian kita ke, ini udah berarti kan. Nah, kemudian kita ke mesin, katanya mesinnya ini turun, naik 11.250. Ini kayaknya mungkin sama juga nih. Naik 11.250. Kemudian katanya ada yang mesin yang harganya 375, mesin yang costnya 3.750 dan sudah terdepresiasi 750, itu katanya dijual dengan harga 2.200. Jadi di sini kita catat dulu nerima cash berapa? 2.200 gitu kan. Kemudian cash dari penjualan mesin. Nah, kemudian kita cek nih, bener kayak teman-teman tadi. Jadi mesinnya itu beginningnya berapa? Nih, mesin beginningnya berapa? 18.750 kan? 18.750 gitu kan. Kemudian dikurangi laku berapa nilainya? 3.750. 3.750. Di sini itu 15.000. Jadi di sini beli mesin, ada pembelian mesin yang harganya berapa? 15.000. 15.000. Nah, setuju? Setuju nggak? Agree or disagree? Dan. Halo, kok putus ya? Setuju, Bu. Oh, setuju. Kirain, soalnya tadi di kelas sebelah putus juga. Setuju ya? Setuju? Jadi di sini beli mesin 15.000 gitu ya. 15.000. Gini. Terus setelah itu building. Nah, building ini mesinnya turun segini. Jadi ini dan, sementara dan. Nah, kemudian building. Nah, building ini akumulasi depresiasinya. Oh, jadi depresiasi yang di sini dan juga ya, karena udah ketemu ya. Dari sini kan, udah berkurang. Udah ketemu ya. Jadi ini dan, ya kan. Nah, kemudian yang building. Building ini ceritanya nambah 11.250. Berarti si building ini memang nggak ada yang dijual karena depresiasi selisih 750 ini udah terjawab dari si ini tadi. Ada penjualan mesin senilai 750 yang depresiasinya itu 750. Sebesar 3.750 yang depresiasinya itu 750. Jadi si building ini maksudnya nggak ada building yang dijual gitu. Jadi semuanya adalah building, beli building, berapa tuh? Ini udah acak-acakan deh namanya. Berapa? Acquired building, mana sih kok seliwer? Ini ya, 11.250. Dan nih, kemudian ada apa lagi kah yang belum? Yang belum ini ya, long term not payable ya. Long term not payable-nya dibayar 10.000. Jadi di financing bayar not payable 10.000 gitu. Ada lagi nggak yang ketinggalan? Coba ya, bismillah ya.
Kemudian, jadi ini cash from investing. Kemudian ini cash from financing. Ini plus ini plus ini. 8250. Bener nggak? Yeay, akhirnya. Berarti bener ya. Yang tadi, yang RAR, yang cara nyari sales, bener. Seperti itu. Aduh, kan. Nih. Jadi, kalau apa ini namanya? Direct method, cara nyarinya kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan atau ada tanggapan dulu? Habis ini teman-teman kuliah lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Berat-berat ya? Mankeu kan ya? Betul, Bu. Bukan. Iya, Bu, Oke deh. Nah itu, jadi ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi intinya berarti cara nyari cash dari sales, ini yang paling susah sih menurut saya cash dari sales ini sih. Cara nyarinya tuh seperti ini. Net AR beginning ditambah sales dikurang net AR ending ditambah BDE gitu. Coba nanti kalau ketemu soal lagi dipraktekkan. Nanti dipraktekkan. And kemudian yang teman-teman harus cari tahu lagi itu masalah ini interest dari amortisasi. Nah, interest dari amortisasi itu biasanya dia itu menambah atau mengurangi interest expense. Ya kan? Tergantung dia premi atau diskon. Nah, itu yang teman-teman sesuaikan. Kalau ada transaksi itu belum ada di soal ini. Kemudian yang belum ada lagi di soal ini itu tentang yang ini ya, yang khusus apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa kalau trading. Trading itu masuknya ke operating. Kemudian itu sih yang belum ada di soal ini. Yang amortisasi interest tadi itu yang beda. Kalau amortisasi paten dan semacamnya itu dia sama kayak depresiasi secara pengerjaannya. Gitu. Ini mau udah atau mau nyoba ngerjain yang indirect-nya? Nggak ada tanggapan? Halo? Ini putus. Gimana? Hah? Dilanjut di apa lain hari? Oh ya udah, nggak apa-apa. Intinya sih sama kayak tadi sih. Jadi mulai dari NI, kemudian penyesuaiannya itu yang pertama paling NI-nya tadi berapa? 4.2500 ya kan, kemudian ditambah yang depresiasi 8.625, kemudian ditambah lebih gampang ditambah sama BDE 5.400. Terus kalau dari soal ini sih paling penyesuaiannya itu oh iya di gain on sale-nya itu ditambah atau dikurang? Dikurang karena dia ini bukan bagian dari net income operation, bukan dari bagian operation, jadi dikurangi 3.750, kemudian loss on sale machinery ini tambah 800 ya kan, kemudian setelah itu saya nanya-nanya tapi ternyata ngerjain ya, kemudian nah setelah ini penyesuaiannya tinggal yang inventory.
kemudian yang account payable, sama yang accrued, sama yang AR. Nah, untuk yang AR sama caranya. Kalau ada afdanya, teman-teman kurangi dulu dengan afdanya. Jadi kan AR itu kan AR awal sama AR akhir selisihnya berapa gitu kan. Nah, itu teman-teman kurangi dulu sama afdanya kalau ada saldo afdanya. Udah gitu. Nanti ketemu harusnya angkanya sama. Harusnya angkanya sama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Belum ada, Bu. Ya, lanjut kuliahnya ya. Mau